Dalam rangka memperingati Hari Pohon Sedunia atau World Tree Day yang jatuh setiap tanggal 21 November serta peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia atau HMPI 28 November 2022, Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup dan B3 Indonesia atau AMPIBI secara serentak melakukan penanaman pohon produktif dan mangrove di sejumlah wilayah di Provinsi Sumatera Utara dan Kota Dumai, Provinsi Riau. Penanaman pohon peringati Hari Pohon Sedunia dan Hari Menanam Pohon Indonesia untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara dipusatkan di Desa Percut, Desa Tanjung Rejo, Desa Kolam, Desa Bandar Kelipa, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, dan di Danau Lautador, Desa Lautador, Kecamatan Lautador, Kabupaten Batubara. Sedangkan di Provinsi Riau, penanaman pohon dilakukan AMPIBI bersama nelayan di Kualo Geneot, Kota Dumai. Dalam rangkaian peringatan Hari Pohon Sedunia dan Hari Menanam Pohon Indonesia ini, AMPIBI menyediakan 100.000 bibit pohon jenis Rhizophora apiculata dan 10.000 pohon produktif berupa mangga, durian, kelengkeng, alpukat, jambu air, manggis, sirsa, hingga rambutan. Dalam kegiatan tersebut, AMPIBI melibatkan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung atau BPDAS HL Wampu Seular dan Asahan Barumun, KPH 1 Stabat Wilayah 5 Deli Serdang yang dihadiri Riko Sinaga dan jajaran, DJP KPP Pratama Lubuk Pakam dihadiri Andi dan staf. Selanjutnya PT Musimas dihadiri Humas Lelori Tonga dan Anugrah, Kepala Desa Percut Asyarisah, masyarakat, kelompok tani dan nelayan, serta pelajar, hingga mahasiswa dan mahasiswi teknik Al-Azhar agar mereka dapat menjaga dan melestarikan lingkungan untuk masa mendatang. Presiden KTH AMPIBI Agus Salim Tanjung yang juga Ketum AMPIBI dalam sambutannya menyampaikan bahwa aksi penanaman ini sebagai bentuk komitmen KTH dan lembaganya dalam menjaga keseimbangan alam untuk keberlanjutan lingkungan di pesisir. Menurut Agus Salim Tanjung, saat ini hutan mangrove di wilayah kawasan pesisir di Sumatera sudah sangat memprihatinkan. Di samping ancaman abrasi, hutan pohon mangrove juga sering ditebang oleh masyarakat untuk dijadikan kayu bakar atau dibuat arang. Tak jarang pula lokasi hutan mangrove dijadikan tambak ikan, udang oleh pelaku usaha. AMPIBI saat ini sedang melakukan pendampingan kepada masyarakat pesisir melalui kelompok tani hutan atau KTH AMPIBI dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan melalui IUP HKM. Tujuan agar hutan mangrove benar-benar dirawat dan dijaga. Ya, hari ini tepatan Hari Menanam Pohon Indonesia yang kita lakukan pada tanggal 28 November 2022, yaitu menanam 110.000 pohon yang terdiri dari 100.000 pohon mangrove jenis Rhizophora apiculata dan 10.000 pohon produktif. Adapun pohon produktif tersebut bekerja sama dengan Dinas Kehutanan dan BPDAS HL Wampu Seular dan Asahan Barumun. Jadi kita tanam ini di hari ini untuk memulainya dan berakhir di tanggal 31 Desember 2022. Kita di sini memang mendukung untuk kelompok tani hutan, yang mana kelompok tani hutan ini ke depannya kita akan kawal mereka dalam pengurusan izin usaha pengelolaan hutan kemasyarakatan IUP HKM. Tujuannya adalah supaya hutan mangrove yang ada di pesisir pantai ini benar-benar dirawat dan dijaga. Kami AMPIBI Deli Serdang terus berusaha untuk terus melakukan gerakan-gerakan lingkungan ke depannya hingga seluruh Deli Serdang bisa tumbuh penghijauan lebih baik lagi. Alhamdulillah hadir juga para pelajar ikut dalam proses penanaman bibit pohon ini. Ini adalah bentuk kita mengajak seluruh para pelajar masyarakat untuk ikut serta dalam penanaman bibit pohon ini. Tidak hanya kami sebagai AMPIBI Deli Serdang. Andi Kurniawan selaku Kepala Seksi Pelayanan DJP KPP Pratama Lubuk Pakam mengatakan, kegiatan menanam pohon yang dilakukan AMPIBI sangat penting sekali sebagai bagian untuk keseimbangan lingkungan hidup. Baik, terima kasih. Kami dari Kantor Pelayanan Pajak Lubuk Pakam mengucapkan terima kasih atas undangan dari teman-teman AMPIBI bahwa kami mensupport
semua kegiatan dari teman-teman APB, karena kegiatan menanam pohon ini sangat penting sekali sebagai bagian untuk menyeimbangkan lingkungan hidup. Proses pembangunan pasti meninggalkan efek negatif. Karena itu kami semua patut berterima kasih kepada teman-teman APB yang sebagai salah satu bagian dari elemen masyarakat yang banyak memiliki kepedulian terhadap kegiatan penanam pohon. Sedangkan dari UPT KPH 1 Stabat Wilayah 5 Deli Serdang, Riko Sinaga mengapresiasi kegiatan menanam pohon yang dilakukan Amfibi sangat mendukung sekali untuk keberlangsungan flora dan fauna dan keselamatan hutan. Sangat-sangat penting sekali di kawasan ini. Karena apa? Karena ini merupakan bagian pertahanan dari, katakanlah, dari tsunami, ataupun ini juga bagian dari tempat untuk katakanlah ikan, fauna, seperti yang di sini kan ada juga fauna. Di sini ada monyet ekor panjang, kemudian juga ada lutung di sini. Dan keselamatan kawasan hutan yang ada di sini menurut kami dengan program ini yang dilakukan oleh Amfibi sangat-sangat baik sekali, dan kami atas nama KPH juga sangat mendukung kegiatan ini. Sementara di Desa Tanjung Rejo dilakukan penanaman 100 pohon manggis yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa Tanjung Rejo Slamet bersama perangkat desa dan KTH Amfibi Tanjung Rejo yang diketuai Suryono. Kepala Desa Tanjung Rejo Slamet mengatakan mereka bersama Amfibi melakukan penanaman pohon produktif sebanyak 10.000 pohon dan pohon mangrove ada 100.000 pohon, dan penanaman ini akan dilanjutkan sampai tanggal 31 Desember. Produktif ada 10.000 pohon, satu pohon mangrove ada 100.000 pohon. Ini akan kita lanjutkan sampai tanggal 31 Desember. Sementara di Kabupaten Batubara, penanaman juga dilakukan oleh 50 orang kelompok tani hutan Amfibi Lautador, sebanyak 500 bibit pohon produktif dan pohon hutan dengan jenis seperti durian, alpukat, petai, meranti, mahoni, dan aprika ditanam di sekelilingan Danau Lautador. Sementara itu di Kuala Geniot, Kelurahan Geniot, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, Provinsi Riau, Amfibi menanam mangrove varietas api-api atau Avicennia spp dan parepat atau pidada. Penanaman ini kembali dilakukan karena pada waktu penanaman program Padat Karya Percepatan Rehabilitasi Mangrove tahun 2021 pada program KLHK dan BRGM tidak ada yang tumbuh. Para nelayan di Kuala Geniot sudah memberikan saran bahwa dalam pengalaman mereka di kearifan lokal setempat yang cocok ditanam di bibir pantai adalah api-api dan parepat. Semua semangat bekerja. Amfibi. Dari Sumatera Utara dan Riau, tim Amfibi TV melaporkan.